Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mapel Prakarya kelas 7. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari minggu-minggu kemarin. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang tahapan budidaya yang meliputi pembibitan, pengolahan tanah, dan penanaman. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu bagian pemeliharaan. Kira-kira pemeliharaan dari tanaman obat itu seperti apa? Langsung saja kita cek materinya. Di sini pemeliharaan tanaman obat meliputi yang pertama penyiraman, yang kedua penyulaman, pemupukan, penyiangan, pembumbunan, dan yang terakhir adalah pengendalian OPT. Kira-kira itu semua apa sih? Terus kira-kira pengertiannya apa dan bagaimana caranya? Untuk yang pertama yaitu penyiraman. Frekuensi penyiraman dapat diatur sesuai dengan kondisi kelembaban tanah. Sebaiknya penyiraman dilakukan setiap hari saat pagi dan sore. Sistem pembuangan air juga perlu diperhatikan karena beberapa jenis tanaman obat tidak tahan genangan air. Jadi gini, kita sesuaikan dulu dengan jenis tanaman, kira-kira tanaman itu butuh banyak air atau tidak. Terus disesuaikan itu waktu penyiraman itu pagi dan sore. Terus jangan lupa bagian sanitasi atau pembuangan air itu perlu kita bersihkan secara berkala. Jangan sampai ada genangan air yang terlalu banyak dan berlebihan, nanti akan berakibat buruk terhadap tanaman tersebut. Tanaman tersebut nanti akan membusuk karena ada banyak air dan terlalu lembab seperti itu. Jadi harus terus-menerus atau secara berkala dibersihkan saluran pembuangan airnya. Mode yang kedua adalah penyulaman. Penyulaman adalah penanaman kembali tanaman yang rusak, mati, atau tumbuh tidak normal. Jadi begini, jika ada tanaman yang rusak, misal dimakan ternak atau mungkin karena hujan dan sebagainya, maka perlu dilakukan penyulaman, yaitu ditanam kembali, kira-kira dipilih-pilih tanaman yang kira-kira masih bisa ditanam lagi dan dibuang untuk yang kira-kira sudah jelek dan tidak bisa ditanam lagi, seperti itu. Karena jika langsung dibuang maka akan tidak efektif. Jika masih bisa digunakan ya kita gunakan lagi, kita tanam lagi, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah pemupukan. Pupuk yang digunakan sebaiknya adalah pupuk organik atau pupuk alami. Pupuk alami ini bisa pupuk yang berasal dari tanaman, misal dari sayur yang membusuk atau mungkin sisa buah yang membusuk. Bisa juga dari kotoran hewan atau pupuk kandang, seperti itu. Penggunaan pupuk anorganik dikhawatirkan dapat menimbulkan pengaruh kurang baik bagi senyawa atau kandungan berkhasiat obat pada tanaman obat. Jadi begini, pupuk anorganik itu kan menggunakan bahan-bahan kimia. Jika terlalu sering digunakan dan terlalu banyak, maka efeknya akan membuat tanah itu tidak bagus, seperti itu. Untuk secara cepat mungkin emang membuat tanaman menjadi subur, tapi jika dilakukan terlalu lama, terlalu sering, tanaman itu tanah tersebut lama-lama akan tidak sehat, seperti itu, dan akan semakin susah untuk ditanami. Lebih baik gunakan pupuk organik atau pupuk yang alami karena lebih aman untuk tanaman dan lingkungan. Nomor 4 adalah penyiangan. Penyiangan gulma harus dilakukan agar tidak ada kompetisi antara tanaman budidaya dan gulma dalam mendapatkan hara dan cahaya matahari. Jadi begini, jika ada terlalu banyak gulma, nanti tanaman yang kita tanam akan terganggu oleh gulma itu sendiri. Gulma juga butuh makanan. Lah, jika ada banyak gulma, nanti makanan yang harusnya buat tanaman obat malah dimakan oleh gulma tersebut. Dan nanti jika gulmanya terlalu banyak dan terlalu besar, maka akan membutuhkan tempat yang lebih besar dan lebih luas, sehingga tanaman yang kita tanam malah hasilnya tidak maksimal karena harus berebut makanan dan tempat dengan gulma. Jadi idealnya dilakukan penyiangan secara berkala agar gulma-gulma tidak terlalu banyak dan pertumbuhan dari tanaman obat bisa lebih maksimal. Selanjutnya
Yang kelima adalah pembumbunan. Pembumbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperkukuh tanaman, menutup bagian tanaman di dalam tanah seperti rimpang, umbi, atau akar, serta memperbaiki aerasi tanah. Jadi begini, pembumbunan itu dipakai untuk apa ya? Memperkukuh tanaman. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang mungkin tidak bisa berdiri secara kokoh dan baik, maka perlu dilakukan pembumbunan, yaitu dengan diurugi atau seperti itulah, diurugi dengan tanah supaya tanaman itu bisa berdiri tegak dan baik, dan rimpangnya atau umbinya itu bisa tertutup tanah dengan baik. Jika tidak, nanti umbinya nanti tidak bisa mendapatkan hara atau makanan yang cukup. Aerasi tanah di sini adalah pertukaran udara seperti itu. Jadi itu tanah perlu digemburkan, perlu dicangkul secara berkala supaya aerasi tanah atau sirkulasi udara di tanah juga baik. Jika sirkulasi udara di tanah baik, maka efeknya akan membuat pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik juga. Selanjutnya yang terakhir adalah pengendalian OPT. OPT itu apa? Atau OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Di sini OPT itu bisa serangga, bisa hewan, dan bisa juga tumbuhan. Pengendalian OPT dilakukan secara mekanik dan kimia. Jadi pengendalian secara mekanis dilakukan dengan cara menangkap OPT dan membuang bagian tanaman yang terserang penyakit. Jadi misal ada serangga seperti itu ya, menempel di daun, misal serangganya itu kita buang, dan daun yang jelek-jelek juga kita buang. Karena jika tidak kita buang, nanti takutnya di daun itu ada telur dan sebagainya, telurnya menetas dan akan menetaskan OPT-OPT lain seperti itu. Jadi kita bersihkan dan bagian-bagian terinfeksi kita buang, supaya bagian yang sehat itu juga tidak ikut terinfeksi seperti itu. Lalu pengendalian kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida. Disarankan menggunakan pestisida alami. Jadi perlu kalian tahu, pestisida itu ada yang alami, ada yang buatan. Untuk yang buatan atau bahan-bahan kimia kita bisa beli, tapi efeknya juga tidak terlalu bagus buat tanaman. Untuk yang alami kita bisa menggunakan bahan-bahan yang alami yang bisa kita dapatkan di alam. Misal kita bisa pakai cabai dan sebagainya, atau mungkin bisa menggunakan cuka, atau mungkin air, tembakau dan sebagainya. Ada beberapa organisme yang tidak suka dengan cabai, jadi kita bisa gunakan cairan cabai untuk mengusir serangga, atau mungkin kita bisa gunakan tanaman-tanaman lain yang sekiranya bisa dipakai untuk menghalau serangga atau OPT, organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Panen adalah dilakukan saat itu, dan pasca panen adalah yang dilakukan setelah kita panen. Setelah kita petik lah, kita itu diapakan toh? Setelah kita petik, kita simpan, atau kita jual, atau kita keringkan dan sebagainya. Itu adalah kegiatan pasca panen. Jadi cara penanganan setiap jenis tanaman obat berbeda-beda. Ada tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, dan ada juga yang dipanen hanya bagian tertentu saja. Umur panen dan bagian yang akan dipanen juga mempengaruhi cara panen dan pengelolaan pasca panen. Jadi perlu kita ingat tanaman obat kita itu seperti apa. Kira-kira bagian yang bisa dimanfaatkan itu apa aja? Apakah daunnya, apakah batangnya, atau akarnya? Dan perlu kita ingat juga bahwa umur setiap tanaman obat itu berbeda-beda, umur panennya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi perlu diperhatikan. Jangan sampai kita asal panen, jadi misal masih muda kita ambil, itu kan nanti hasilnya tidak maksimal. Misal ada jahe, misal kita asal kita ambil, nanti jahenya masih muda, itu kan nanti nilai jualnya juga rendah. Selain nilai jualnya rendah, nanti juga akan mengurangi kualitas dari jahe itu, misal seperti itu. Terus kira-kira kegiatan panen dan pasca panen itu meliputi apa aja? Terus kira-kira pengelolaan atau treatment terhadap hasil panen itu seperti apa? Yang pertama adalah daun. Jika kita memanen daun dari tanaman obat, ada beberapa trik-triknya, yaitu
pemanenan daun tanaman harus dilakukan dengan hati-hati karena daun itu bertekstur lunak sehingga mudah rusak. Jadi kita harus hati-hati, jangan asal diambil secara kasar seperti itu ya. Jadi pelan-pelan kita petik pelan-pelan supaya daunnya tidak rusak. Umur petik daun tiap tanaman juga berbeda. Ada yang dipanen saat daun masih muda, contohnya adalah kumis kucing dan teh. Ada pula tanaman yang dipanen saat daun sudah tua, contohnya seperti sirih dan daun mint. Daun yang dipanen untuk diambil minyak asiri juga harus dilakukan secara hati-hati dan harus langsung diolah saat masih segar agar tidak menghilangkan kandungan minyaknya. Maksud di sini minyak asiri tahu? Minyak asiri adalah minyak yang biasanya itu wangi. Contohnya itu kayak minyak kayu putih seperti itu kan diambil dari tanaman kayu putih dari daunnya. Lah daun kayu putih itu menghasilkan minyak asiri. Minyak asirinya kita ekstrak, kita buat jadi minyak kayu putih yang kita pakai sehari-hari untuk menghangatkan tubuh itu. Jadi minyak asiri itu harus diolah ketika daunnya itu masih segar. Jika udah terlalu lama dan layu, nanti minyaknya itu kandungan minyaknya akan semakin sedikit. Dan jika dilakukan terus-menerus maka akan menimbulkan kerugian yang besar jadi di pabrik tersendiri. Selanjutnya yang kedua ada rimpang. Jadi rimpang dapat dipanen pada umur 8 sampai 12 bulan. Jadi kita punya rentang waktu itu 8 sampai 12 bulan. Pada saat daun tanaman sudah mulai menguning dan mengering, rimpang tanaman siap dipanen. Jadi rimpang itu kan letaknya di dalam tanah. Daunnya itu dan batangnya itu kan di luar. Ketika daun yang luar itu udah mulai menguning dan mengering, berarti rimpangnya itu sudah cukup tua dan siap dipanen. Kalau misalnya daunnya masih hijau, masih segar, ya berarti rimpangnya itu belum tua, belum siap dipanen seperti itu. Setelah dipanen, rimpang dibersihkan dari kotoran, benda asing, serta rimpang yang busuk. Jadi setelah kita ambil rimpangnya dari dalam tanah, kita bersihkan dari tanah dan lumpur, dan juga benda-benda yang kira-kira tidak kita butuhkan, benda-benda asing, misal ada plastik dan sebagainya, ataupun ada serangga yang kita bersihkan. Serta rimpah-rimpah yang sekiranya busuk yang kita buang, kita sortir seperti itu. Selanjutnya, rimpang disortir berdasarkan umur dan ukuran rimpang. Jadi rimpang nanti kita sortir, yang besar itu kita jadikan satu, yang kira-kira kecil-kecil nanti kita jadikan satu juga. Biasanya itu rimpang-rimpang itu nanti punya harga yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran dan umurnya. Setelah disortir, rimpang dicuci lagi dengan air. Sebelum dikeringkan, rimpang harus dipotong-potong. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, oven, atau blower. Selama pengeringan, seringkali terjadi kerusakan kimia. Jadi begini, rimpang itu ada yang bisa dijual dalam bentuk yang segar, misalnya kayak jahe, kunyit seperti itu. Cuma tinggal kita bersihkan, lalu bisa kita jual. Ada juga beberapa rimpang yang harus dikeringkan dulu. Nanti selama proses pengeringan, nanti akan ada beberapa perubahan kimia ya, kerusakan kimia. Karena kering, karena cahaya matahari dan sinar ultraviolet, atau mungkin karena oven juga, nanti ada beberapa kandungan-kandungan kimia yang mungkin tidak sebagus jika rimpang itu masih keadaan segar seperti itu. Jadi rimpang itu kalau bisa segar, tapi kalau untuk yang kita jual, produk untuk dijual, misal ke supermarket dan sebagainya, ataupun ke luar negeri, biasanya itu orang-orang lebih senang rimpang yang sudah kering. Setelah kering, nanti kan nilai masa umur simpannya lebih lama. Seperti kita beli jahe bubuk seperti itu kan udah olahan. Jahenya bukan bentuk gelondongan kita seduh, kita tumbuk seperti itu. Itu udah diolah, dipotong kecil-kecil, disangrai di oven, dan udah dikasih gula dan sebagainya. Jadi kita tinggal seduh dan kita konsumsi seperti itu. Jadi setelah kita olah, rimpang-rimpang tersebut nanti punya masa simpan yang lebih lama seperti itu, dan bisa kita distribusikan ke tempat yang lebih jauh dan lebih luas. Selanjutnya yang ketiga adalah biji.
biji itu banyak mengandung tepung, protein, dan minyak. Kadar air biji dapat saat dipanen berbeda-beda, bergantung pada umur panen tanaman obat tersebut. Makin tua umur biji, makin rendah kadar airnya. Sebaiknya, hindari tempat lembab untuk penyimpanan. Jadi biji-biji tersebut punya nilai kadar air yang berbeda-beda ya. Jadi semakin tua biji, kadar airnya semakin kecil, semakin sedikit. Jika bijinya masih muda, nanti kadar airnya relatif lebih banyak. Terus perlu diperhatikan, jika menyimpan biji itu jangan di tempat yang lembab. Karena apa? Nanti kalau biji di tempat yang lembab, nanti takutnya bijinya itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jika sudah menjadi tanaman baru, menjadi kecambah, nanti biji tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi karena dia itu sudah tumbuh seperti itu. Jadi harus ditempat di tempat-tempat yang kering. Misal kayak kita nyimpan bawang itu ditaruh di atas ya, biasanya di dapur di atas, di tempat yang kering, jangan di tempat yang lembab. Kalau di tempat yang lembab nanti dia akan tumbuh seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah akar. Akar yang mengandung banyak air, mengeringannya dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari pembusukan dan fermentasi. Jadi begini, akar itu letaknya itu di dalam tanah dan biasanya itu punya kandungan air yang cukup tinggi. Jadi air itu dikeringkan secara perlahan-lahan, jangan secara langsung. Soalnya jika kita keringkan secara langsung atau mungkin langsung kita kasih beri panas yang tinggi, nanti takutnya itu akan merusak dari protein zat-zat yang ada di akar tersebut. Selain itu, akar juga harus dikeringkan untuk menghindari pembusukan dan fermentasi. Soalnya akar yang lembab nanti kan takutnya itu dia ditumbuhi tanaman bakteri seperti itu. Nah, dia akan ada tanaman-tanaman seperti itu dan lama-lama jika dibiarkan akan membusuk dan terjadi fermentasi seperti itu. Jadi penyimpanannya juga harus diperhatikan. Ya sekian dulu sepertinya materi minggu ini. Kemungkinan minggu depan kita sudah berganti materi lain ke topik lain. Dan perlu kalian ingat tetap belajar ya. Dipelajari lagi materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jangan lupa untuk jika bepergian itu memakai masker dan jaga jarak. Cuci tangan sebelum makan dan pakai sabun. Serta jaga iman, jaga imun. Dan tetap makan makanan yang bergizi seperti itu. Saya kira cukup dulu materi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya sangat senang jika kalian bisa bertanya dan aktif di kelas seperti itu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.